بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap semoga pada hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik anak-anak, hari ini insya Allah kita akan belajar tematik 2, tema 1, subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran 4 dan 5. Adapun materi yang akan kita pelajari yaitu 1. Kata ungkapan, 2. Nilai tempat pada bilangan cacah, 3. Nilai Pancasila, dan 4. Gerak lokomotor. Kata ungkapan. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kata ungkapan. Nah, sekarang kita akan mengucapkan ungkapan terima kasih. Anak-anak bisa dilihat pada gambar percakapan di bawah ini, halaman 29 pada buku 3 serangkai. Wah, warna gambarmu bagus sekali. Aku ingin bisa mewarnai sepertimu. Asal kamu tekun berlatih, pasti bisa mewarnai dengan baik, Nina. Terima kasih, Sari, karena kamu telah meminjami pensil warna tadi. Sama-sama, Nina. Dengan teman kita harus saling membantu. Nah, di sini Nina mengucapkan kata terima kasih kepada Sari karena Sari telah meminjami pensil warna. Anak-anak bagaimana? Apakah anak-anak juga sering mengucapkan kata terima kasih ketika dibantu oleh orang lain atau meminta tolong kepada Umi dan Abinya di rumah? Tentunya anak-anak sekalian tidak lupa mengucapkan terima kasih ya. Sekarang Ustazah akan membacakan cerita pada buku Luqmanul Hakim halaman 2. Namaku Hasan. Sekarang aku duduk di kelas 2. Aku rajin belajar. Aku sangat bersemangat dalam menuntut ilmu. Rajin menghafal Al-Quran, hadis, dan doa. Belajar tentang agama, bahasa, dan matematika. Alhamdulillah, pengetahuanku semakin bertambah. Aku mempunyai teman yang banyak. Aku sering bermain dengan mereka. Bermain bola atau petak umpet. Aku senang bermain bersama teman. Ketika bertemu dengan temanku, aku tidak lupa mengucapkan salam. Assalamualaikum. Temanku akan menjawab, Waalaikumsalam atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika aku tidak sengaja menginjak kaki temanku,
Aku tidak sengaja mematahkan pensilnya, maka aku akan meminta maaf. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk meminta maaf dan memberi maaf, dan Allah mencintai orang-orang yang memberi maaf. Ketika guruku memberi makanan kepadaku, atau temanku memberi bantuan kepadaku, mengambil pensil yang jatuh, maka aku akan mengucapkan terima kasih, jazakallahu khairan. Guruku atau temanku akan menjawab wa jazakallahu khairan. Di dalam cerita yang telah Ustazah bacakan, terdapat ungkapan terima kasih. Jazakallahu khairan. Artinya, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Anak-anak, mengapa kita harus mengucapkan terima kasih? Ya, karena sebagai orang Muslim, kita diajarkan untuk selalu mengucapkan kata terima kasih, dan kata terima kasih tersebut adalah sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai tempat pada bilangan cacah. Tentunya juga anak-anakku sekalian, kita sudah mengenal bilangan cacah. Perhatikan teks bacaan di bawah ini. Nina dan temannya bernama Sari pergi ke perpustakaan sekolah. Mereka sama-sama akan meminjam buku cerita. Nina meminjam buku cerita yang tidak terlalu tebal. Buku cerita yang akan dibaca Nina memiliki halaman sebanyak 54. Sari juga meminjam buku cerita di perpustakaan. Buku cerita yang dipinjam Sari memiliki halaman cukup tebal. Sari membaca buku cerita yang berjumlah halaman 76. Coba perhatikan halaman kedua buku cerita tersebut. Anak-anak dapat membuka buku tematik 2 subtema 1 halaman 30. Pada buku pertama terdapat angka halaman 53 dan 54. Dan pada buku kedua terdapat angka halaman 75 dan 76. Angka-angka penyusun suatu bilangan menunjukkan nilai tempat. Coba perhatikan gambar di bawah ini. 5 puluhan, 4 satuan. 50 ditambah 4. Hasilnya adalah 54. Kesimpulannya, 54 terdiri atas 5 puluhan dan 4 satuan. 54 sama dengan 5 puluhan ditambah 4 satuan. 54 sama dengan 50 ditambah 4. 4, angka 4 di tempat satuan. 5, angka 5 di tempat puluhan. Nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apakah anak-anak sudah menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Coba perhatikan teks bacaan di bawah ini. Asrinya rumah keluargaku. Hari Minggu yang cerah dengan udara pagi yang segar. Nina dan kakaknya serta orang tuanya berkumpul di halaman rumah. Seluruh anggota keluarga akan bekerja bakti membersihkan lingkungan rumah. Karena kebersihan lingkungan rumah menjadi tanggung jawab anggota keluarga. Setiap anggota keluarga bertugas menjaga kebersihan lingkungan rumah. Faris membantu ayah menyiangi rumput. Nina menyapu halaman. Ibu menyiapkan makanan untuk disantap bersama selesai kerja bakti. Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama. Menjaga kebersihan lingkungan rumah akan membuat rumah terlihat asri. Rumah juga selalu indah dan rapi. Ayah dan ibu senang karena Faris dan Nina cepat kaki ringan tangan. Nah, coba perhatikan pertanyaan berikut ini.
1. Mengapa halaman rumah Nina selalu indah dan rapi? Karena Nina dan Faris selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah agar selalu terlihat indah dan rapi. 2. Apa akibatnya bila Faris dan Nina tidak bekerja sama? Jika Faris dan Nina tidak bekerja sama, maka tugas-tugas tidak akan terselesaikan dengan baik. 3. Apakah sikap Faris dan Nina menunjukkan pengamalan sila Pancasila? Ya. 4. Sila keberapa yang telah diamalkan Faris dan Nina? Faris dan Nina telah mengamalkan sila ketiga Pancasila. Karena Faris dan Nina saling bekerja sama, saling membantu satu sama lain, mereka bersatu dalam menyelesaikan tugas mereka. Tuliskan pengalamanmu di rumah dalam menerapkan sila ketiga Pancasila. Contohnya, hidup rukun dengan keluarga. Hidup rukun menunjukkan suatu sikap persatuan. Yang kedua, saling membantu dalam keluarga. Dan yang ketiga, tidak bertengkar dengan saudara. Berikut contoh penerapan sila ketiga Pancasila di rumah. Setiap hari Ahad, Fani dan Umar serta keluarganya bekerja bakti membersihkan rumah. Mereka saling bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Fani bertugas menyapu rumah, Umi bertugas membersihkan dapur, Abi bertugas membersihkan langit-langit rumah, dan Umar bertugas melap jendela rumah. Fani dan Umar rukun dalam melakukan pekerjaannya. Mereka tidak bertengkar dan saling membantu. Dalam cerita tersebut, Fani dan Umar telah menerapkan sila ketiga Pancasila. Tugas anak-anak membuat cerita dalam penerapan sila ketiga Pancasila di rumah. Sekarang perhatikan halaman 38, mengidentifikasi gerakan sehari-hari. Faris dan Nina tidak hanya rukun dalam melaksanakan tugas di rumah, mereka juga rukun dalam bermain. Ketika bermain, mereka terkadang melakukan gerakan yang beragam. Mereka bisa berlari, berjalan, dan bekejar-kejaran. Nah, anak-anak, masih ingat tidak dengan gerak lokomotor? Gerak lokomotor adalah gerakan berpindah tempat, seperti berlari, berjalan, dan kejar-kejaran, merupakan contoh gerak lokomotor yang telah dilakukan Nina dan Faris. Cukup sekian untuk materi pembelajaran hari ini dari Ustazah. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.